DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada 2 poin yang kami sampaikan, yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu kita memberikan apresiasi dan penghargaan kepada DKPP yang telah mengabulkan sebagian dari pengaduan kami. Dalam amar putusan dinyatakan secara tegas KPU telah melakukan pelanggaran etik, ya. Apa yang dilanggar? Pasal 15 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Yakni semestinya harus melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan. Dan yang kedua, semestinya menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu. DKPP juga tadi kita dengarkan memberikan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Ketua KPU dan semua anggota KPU. Namun kami punya catatan, Mbak Arista. Apa catatannya? Kita tahu sebelumnya Ketua KPU ini kan sudah pernah diberi sanksi peringatan keras sebelumnya pada 3 April 2023 terkait pelanggaran etik yang ada sebelumnya, yaitu terbukti melakukan perjalanan pribadi bersama Hasnaini kan selaku ketua umum yang partainya sedang mendaftar. Jadi pada waktu itu 3 April 2023 sudah diberi peringatan keras terakhir. Maka ketika tadi kami dengarkan, ya, kami agak terkejut apakah ini kelewatan atau kelalaian. Semestinya sanksinya adalah peringatan keras dan pemberhentian secara permanen. Ya, itu yang terkait dengan putusan. Oleh karenanya, kita dengan adanya putusan ini masyarakat bisa melihat, ya, masyarakat bisa menyimak bahwa KPU telah melanggar etik dalam meloloskan Gibran sebagai cawapres dalam pemilu tahun 2024. Apa maksudnya? Penetapan Gibran ini harus lebih dahulu melanggar etik. Sebaliknya, kalau tidak melanggar etik, berarti Gibran tidak dapat diloloskan sebagai cawapres. Begitu logika hukumnya. Ada 2 sebenarnya. Kalau sudah terbukti, ya, kalau memang saudara Hasyim Asy'ari ini betul-betul, ya, mau gentleman, tentu setelah 2 kali minimum melanggar etik, beliau langsung mengundurkan diri. Ya. Yang kedua, kami sebenarnya berencana mengajukan pembatalan, ya, surat keputusan nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon sepanjang hal itu yang terkait dengan pencalonan Gibran, ya. Jadi kami berencana, ya, mengupayakan upaya hukum untuk meminta pembatalan. Dasarnya apa? Dasarnya penetapan dan pendaftaran Gibran ini melanggar etika dan peraturan penyelenggaraan pemilu. Lantas Bung Patra, kalau misalkan ini yang kita sedang persiapkan dan kita pelajari.
Oke, lantas Bung Patra Karena logikanya jelas kok. Kalau tidak melanggar etik, pencalonan Gibran ini tidak akan bisa. Gitu loh. Dan tegas dalam pertimbangan hukumnya bahwa pendaftaran menjadi fakta yuridis terungkap di muka persidangan DKPP diterima oleh KPU sebelum peraturan diubah tanggal 3 November ya. Jadi kalau ini sebenarnya tunduk patuh terhadap etika dan peraturan undang-undang, sudah pasti Gibran tidak diloloskan. Baik, Bung Patra. Kalau kemarin-kemarin kita berdebat, ya sekarang nggak bisa lagi berdebat. Sudah jelas ada pertimbangan hukumnya dalam putusan DKPP. DKPP tidak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya. Itu di pertimbangan hukumnya. KPU maksudnya ya. KPU tidak melaksanakan ya tugas sesuai jabatan dan kewenangannya. Apa? Mestinya dia ubah dulu peraturan KPU, baru bisa terima berkas pendaftaran. Bung Patra, untuk kampanye saat ini kan sudah Itu berjalan. Alista, ini jelas ini terang benderang ini. Lantas untuk dari KPU-nya sendiri, ini Hasyim Asyari tampaknya sudah menerima dari keputusan DKPP, yaitu peringatan keras. Namun Hasyim Asyari sepertinya ini tidak mengundurkan diri. Lantas dari pengadu, dari klien Anda, Bung Patra, ini lantas bagaimana kalau misalkan baru akan menyusun ataupun mencari cara secara hukum untuk membatalkan surat tentang penetapan dan pendaftaran pasangan calon dari Gibran? Ini ada dua ya. Pertama, sekarang masyarakat sudah melihat dan ada bukti bahwa telah terjadi pelanggaran etika. Maka kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. 14 Februari 2024 silakan ya menjatuhkan putusan dan menjadi ya penentu. Kami sudah berjuang, kami sudah membuktikan bahwa yang namanya pencalonan Gibran ini secara etis ya dan melanggar peraturan. Nah, masyarakat sekarang tugas masyarakat nanti ya apa mau milih cawapres yang melanggar etik dalam proses pencalonannya. Silakan masyarakat, kami sudah berjuang. Ya, kami sudah mengupayakan ya yang namanya prinsip-prinsip demokrasi. Makanya kami adukan ya. Kalau memang tidak bisa, prosesnya telat ya. Silakan masyarakat yang melihat sendiri. Layak nggak itu dipilih cawapres yang ditetapkan dalam prosesnya melanggar etika dan melanggar peraturan. Baik. Itu Mbak Alista. Baik, terima kasih banyak Bung Patra M. Zain selaku kuasa hukum dari TPDI. Tadi sudah disampaikan bahwa ada dua langkah yang akan diambil oleh TPDI, yaitu meminta Hasyim Asyari untuk mengundurkan diri dan juga untuk menyusun hukum pembatalan surat tentang penetapan dan pendaftaran pasangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, demikian breaking news bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, demikian tadi pernyataan dari kuasa hukum TPDI 2.0 dan menyebutkan bahwasanya pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidaklah sah dikarenakan adanya pelanggaran kode etik berat. Dan kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.